Gak ada alasan yang paling benar sekalipun untuk kami tidak mengucap syukur. Karena itu kami datang beribadah siang hari ini percaya bahwa semua yang baik dalam hidup kami datangnya daripada Tuhan. Karena itu layaklah Engkau terima segala kembali hormat, pujian, syukur, serta kemuliaan hanya kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan. Karena itu berfirmanlah buat kami. Segala sorak-sorai, ucapan syukur, semua kembali kepadamu. Bahkan kami bawa hidup kami kembali kepadamu. Dan untuk hidup kami boleh dipersembahkan maksimal, maka kami butuh arahan. Roh Kudus, apa yang Kau sudah taruh atas hamba-Mu menjadi pemahaman, pengetahuan, dan pewahyuan, biarlah itu yang diimpartasi untuk jemaat-Mu siang hari ini. Nggak ada satupun dari pengetahuan sekedar manusia punya. Tapi semua sungguh dari hatinya Tuhan yang dibukakan siang ini. Karena itu Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, sehingga kami boleh tangkap pikiran dan hati-Mu penuh di dalam pikiran dan hati kami. Karena firman adalah pribadi Allah itu sendiri. Karena itu firman berkuasa, firman itu berdaulat. Firman itu membawa kami sampai pada tujuannya yang dikenapi dalam hidup kami. Dan siang ini, Kau yang siap mengalami Tuhan melalui kebenarannya. Mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat siang, selamat hari Minggu, Shalom. Segala sesuatu yang bergerak selalu digerakkan oleh apa yang tidak kelihatan. Sebagaimana mesin di dalam mobil yang tidak kelihatan menggerakkan mobil yang tampak dari luarnya. Manusia bergerak hanya oleh nilai-nilai yang dia anggap berharga di dalam hidupnya. Sehingga seseorang bisa lakukan sesuatu dan orang di sekitarnya hanya melihat tampak luar yang bergerak. Namun sesungguhnya yang menggerakkan adalah apa yang dia anggap berharga dari dalam dirinya. Nah, bicara tentang bergerak, tergerak, digerakkan, maka ada satu hasrat yang mendorong seseorang yang mana seharusnya hasrat ini tidak pernah memimpin setiap kita. Istilah yang digunakan adalah euforia, di mana kata ini berasal dari bahasa Yunani yang punya arti power of enduring easily fertility, di mana seseorang yang digerakkan secara masif, mendadak, karena ada sebuah kegerakan yang bergerak bersama, yang mana kekuatannya menular kepada satu orang, dua orang, banyak orang, kelompok yang besar. Di mana semangat sesaat ini bahaya, bahkan hanya untuk sekedar pemantik atau penyulut api awalnya pun sebaiknya jangan digunakan. Karena semangat sesaat tidak pernah dari Tuhan. Yang dari Tuhan selalu semangat yang didasari oleh pengetahuan yang benar dari kebenaran itu sendiri. Karena itu euforia menimbulkan sebuah rasa kebahagiaan yang meluap-luap secara berlebih. Terjadi secara terus-menerus pada suatu rentang waktu. Tidak pernah everlasting. Semangat sesaat seperti istilah yang digunakan hanya sesaat. Tidak pernah dia mampu bertahan untuk waktu yang lama. Karena itu mereka yang digerakkan oleh euforia, mereka hanya punya kebahagiaan yang palsu. Mereka punya energi yang palsu. Karena semuanya hanya muncul dan habis dalam waktu rentang tertentu. Anda bisa bayangkan ketika euforia itu menguasai seseorang untuk urusannya hubungan. Bagaimana seseorang suka pada seseorang karena euforia. Seseorang menikah karena euforia itu lebih rusak lagi. Kenapa menikah? Karena teman-teman semua sudah menikah.
Ini sama seperti kenapa kuliah? Karena semua teman-teman pada kuliah. Nanti mau kerja apa? Belum tahu. Yang penting saya tahu teman-teman kuliah, makanya saya kuliah. Itu celaka punya. Itu dijamin setelah dia wisuda, dia tidak akan bekerja sesuai dengan ilmu yang dia punya. Karena masif euforia. Ya. Awalnya enggak apa-apa Anda ikut-ikutan ke gereja. Tapi harusnya kan makin lama Anda punya pondasi yang benar. Ya, kenapa Anda beribadah? Nah yang repot adalah kegerakan yang terus dibangun oleh euforia. Ya. Satu TikTok semua. Ya. Dan itu yang lebih parah lagi ada di dunia bisnis juga. Satu jualan, saya ingat banget itu tahun 2002, entah siapa yang menyulut ya, pisang yang dipakein tepung roti, yang kemudian orang sebut sebagai pisang Ponti. Katanya pisangnya dari Pontianak, padahal juga belinya dari Keramat Jati. Ya. Yang isengnya saya ikutan ngantri lagi. Terobosan yang pertama jualannya ada di Cibubur. Saya ingat banget sama istri sama supir ke sana bela-belain, katanya dagangan udah buka start jam 2 siang. Kami nyampe jam 3 di parkiran, supir saya dapat antrian yang ke-60. Tapi ya namanya pengen tahu. Setelah nyampe itu pisang ke dalam mobil, ya rasanya pisang. Ya, nggak ada lain. Ya. Dan dari situ semua merambah. Semua ikut-ikutan latah. Jualan pisang Ponti. Sebelumnya tahun 96 pisang yang ngetren adalah pisang molen. Dan semua jualan pisang molen. Padahal siapa yang mau makan pisang molen tiap hari? Ya. Tapi ini masifnya bergerak karena euforia. Dia menimbulkan satu ledakan yang bikin sesuatu menjadi happening. Kemudian yang happening ini di follow. Ya. Terus begitu, saudara, hubungan urusannya digerakkan oleh euforia kacau. Pendidikan rusak. Anda bicara dagang pakai euforia parah. Yang lebih rusak ikut Tuhan euforia. Ya. Saya percaya gereja harus bergerak di dalam kegerakan Tuhan, bukan gereja bergerak karena sebuah program. Ya. Kapan seseorang bosan melakukannya? Karena memang digerakkan oleh sesuatu yang happening. Ya. Coba sekali-sekali dirubah, ya, tim liturgis gereja rubah. Biar kita juga sesuatu baru. Enggak harus selalu masuk firman itu harus lagunya lambat. Enggak harus selalu buka ibadah lagunya lambat. Ya. Loh, kalau semua statis itu program namanya. Kita ibadah kan tidak program, kita datang ke sini kan ibadah karena tahu diri. Semua yang baik dalam hidup kita datang dari Tuhan, benar enggak? Yang repot Anda semua harus diatur kan kayak anak sekolah minggu. Salam kanan, salam kiri, tampar kanan, tampar kiri, tendang kanan, teman belakang. Semua disuruh. Ya. Kalau kita datang dengan konsep tahu diri, itu lagu baru satu bait aja udah tunduk kepala nangis kita. Ya. Resapi baitnya, paham, kan begitu. Persembahan juga dari rumah udah disiapin, nggak harus mampir Indomaret dulu pecahin duit. Ya. Kalau nggak tahu diri susah. Ya, saudara, saya sebelum ibadah tadi di belakang dulu ngobrolin soal duit di gereja. Ya. Saya bilang sebetulnya persembahan ABCD nggak penting kalau kita semuanya jadi tahu diri. Ya, karena kalau kita tahu diri, duitnya ke pos, lalu kemudian tinggal atur aja buat apa. Cuman ya repot emang kalau nggak tahu diri mesti ditakut-takutin dulu. Ya, akhirnya kita bangun pemahaman kita kepada Allah seperti Allah itu bos mafia begitu. Ya. Karena memang udah dari kecil kita dibangun konsep begitu kan, dari sekolah minggu udah ditakut-takutin. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, doa. Kalau nggak tutup mata Tuhan marah. Jadi dari kecil udah dibangun konsepnya, kita menyembah Tuhan yang pemarah. Kalau nggak tutup mata, dia marah. Ya. Sama akhirnya ngembet kemana-mana. Saudara,
Rasa bahagia yang datang dari euforia itu nggak akan lama. Biasanya rentang waktu ini terjadi secara singkat. Ya. Ada orang yang post di Instagram foto somai, terus kemudian tulis di bawahnya captionnya, bahagia itu sederhana. Saya nggak tahu apa hubungannya somai sama bahagia. Karena gue makan somai nggak bahagia juga. Biasa aja. Ya. Saya percaya orang yang sederhana lebih mudah bahagia. Amin ya. Tapi saya nggak percaya kalau bahagia itu sederhana. Anda pulang periksa khotbah Yesus di bukit. Yesus bicara tentang bahagia yang berbeda konsep dengan dunia. Dan rupanya perbedaan konsep ini, kalau kita coba mau jalani memang nggak mudah. Karena memang semuanya terbolak-balik. Dunia mengajar Anda dan saya harus jadi orang yang berhasil dulu baru kita jadi bahagia. Alkitab ajar kita, kamu bahagia dulu baru bisa jadi berhasil. Makanya Mazmur dibuka dengan kata berbahagialah orang. Ditutup kalimatnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Anda akan berbuat apa saja menjadi berhasil kalau Anda bahagia, kan begitu. Ya. Tapi dunia beda, kamu berhasil dulu baru nanti jadi bahagia. Nah, coba di next. Makanya nggak ada kebahagiaan yang datang dari luar dapat bertahan lama. Buat Anda orang muda yang belum menikah, saya mau make sure, pastikan dulu Anda bahagia baru Anda menikah. Kalau Anda menikah cari bahagia, gua jamin lu nggak akan bahagia. Karena yang pantas untuk menikah hanya mereka yang berbahagia. Kalau kamu belum bahagia, jangan menikah karena lu nyusahin anak orang. Karena yang sudah bahagia, dia cari orang untuk dia bahagiakan. Amin enggak? Paham kagak? Ngerti enggak? Biar otakmu penuh bahagia bukan banjir. Ya. Orang kalau bahagia hadapin banjir tetap bahagia. Karena bahagianya bukan dari luar. Bahagianya dari pemahaman yang benar. Karena itu biasanya euforia dirasakan oleh seseorang yang tengah mengalami kehidupan yang begitu-begitu saja. Coba di next mas. Ya. Oh yang ini ya pelakunya. Yang tengah bukan. Ya. Nah, saudara, euforia itu biasanya dirasakan oleh seseorang yang mengalami situasi hidup yang jenuh. Konflik psikologis yang mendalam. Sehingga tidak jarang ya, perselingkuhan itu terjadi karena euforia. Ya. Dia ngalamin begitu terus tiap hari. Habis itu ketemu orang yang baru. Dan dia bilang ini luar biasa. Padahal dia cuman baru lihat. Ya. Tidak semua yang kamu baru lihat itu luar biasa. Itu cuman masalahnya kamu baru lihat. Ya. Makanya kalau ada pengerja yang mungkin melakukan tinjauan survei antar gereja, antar ibadah, itu perlu kadang-kadang. Ya. Kalau Anda mau belajar dari yang tempat lain supaya Anda bisa praktekkan di sini perlu. Daripada jemaat yang nanti coba-coba cari di luar tak balik-balik lagi. Ya. Ya, karena kan kita perlu open minded juga tuh. Ya lihat, walaupun nggak semua warna itu bisa kita bawa ke sini. Ya, Indonesia kan sekarang ini yang gembala-gembalanya anak-anak muda rata-rata latah euforia, gereja digelapin. Pakai lampu tembak. Habis itu pas pula selesai ibadah salah tarik bini orang karena gelap. Ya, yang ditarik juga mau aja lagi. Ya. Sampai di luar baru salah bu maaf ya kan. Nah, ada cocok ada enggak. Saya percaya Indonesia punya urapannya sendiri dari Tuhan. Gak usah ikut-ikutan. Ya. Belajar tentang sesuatu yang baru, sesuatu yang dianggap baik, enggak ada masalah. Tapi kalau Anda harus digerakkan oleh karena orang suka itu, saudara, gereja tidak pernah ditugaskan Tuhan untuk menyenangkan hati jemaat. Tugas gereja membawa jemaat menyenangkan hati Tuhan. Ya, betul ya? Ya. Karena masalah kenyamanan Anda nggak penting dalam ibadah.
Yang penting bagaimana Tuhan menikmati ibadahmu. Itu yang penting. Makanya orang-orang gagal paham di dalam ibadah suka pindah-pindah. Ya. Anda nggak akan pernah bertumbuh, mana ada tanaman pindah pot bisa bertumbuh. Itu tanaman gila itu. Ya. Seminggu dia di pot sini, minggu depan dia pindah pot lain lagi. Minggu depan pindah, nggak akan pernah berakar. Makanya orang benar digambarkan seperti pohon kurma. Pohon kurma itu kalau mau ditumbuh, cara kerjanya adalah benih ditanam agak dalam, lalu kemudian ditutup di atasnya dengan batu, disiram, dan nanti dia akan bertumbuh dengan jalan mencari air ke bawah. Dengan cara mencari air ke bawah, maka dia sedang membuat akarnya. Ketika kuat ke bawah, maka dia akan tumbuh ke atas. Yang pertama dia hantam adalah batu yang tutup dia di atas. Ketika batu itu pecah, baru nanti tunasnya keluar. Baru jadi pohon kurma. Mau ada angin puting beliung juga dia nggak akan goyang gitu. Karena dia berakar dulu ke bawah. Ya. Saudara, geser sana geser sini cuma masalah suka atau nggak suka, ini repot juga. Saya melihat penyakit jemaat masa kini. Ya, di mana mereka menjadi bapak ibu semi maha hadir. Karena hampir semua gereja sudah dicoba. Yang di sana nggak cocok dengan gembalanya. Yang di sana kenapa? Nggak cocok dengan ibu gembala. Kenapa pindah lagi? Karena nggak cocok dengan anjing gembala. Ya. Kenapa di sana geser lagi? Anda enak puji-pujiannya. Kenapa sana geser lagi? Sound systemnya nggak enak. Ya. Karena saudara kita ini nyanyi kita buat Tuhan. Amin enggak? Bener gak? Kamu nyanyi, saya nyanyi, tadi kita nyanyi buat Tuhan. Waktu kita nyanyi, Tuhan bilang malaikat di sorga, lu diam, gue mau denger Taman Ratu nyanyi. Lu iya betul. Yang aneh kan begini, habis itu kita pulang ibadah, terus kita ngobrol di mobil, kita bilang, tadi puji-pujian gak dapat apa-apa ya? Gak berasa. Anda mau berasa, selesai ibadah, tutup doa berkat, salaman sama gue, gampar satu-satu, berasa baru. Ya. Lu mau rasa apa? Yang rasakan pujian bukan harusnya Tuhan. Betul enggak? Kita kayak ibadah buka koperasi terus nyanyi bikin transaksi. Tuhan kalau gue nyanyi begini lu berkati gue begini. Ini kan gila ini konsepnya. Ya. Karena 1 minggu dia pelihara kau makanya kau datang sini kau nyanyi. Tuh, amin toh. Nah saudara ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dari hatinya Tuhan tentang bagaimana kita bisa defensif, bisa bertahan untuk tidak mengikuti apa yang disebut dengan euforia. Karena ini bahaya. Baiklah segala dorongan yang terjadi dalam diri kita karena tuntunan Tuhan, bukan karena semangat sesaat. Nah yang pertama dari Pengkhotbah 9 ayat 11 katakan demikian. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Pengkhotbah 9 ayat 11 katakan begini, seorang kaya berkata bahwa yang menang lomba nggak melulu yang cepat, bahkan yang unggul di dalam perjuangan nggak selalu yang kuat. Bahkan nggak harus berhikmat untuk bisa dapat makan. Bahkan nggak selalu yang cerdas baru dia bisa menjadi kaya. Bahkan cerdik cendikia kadang bukan masalah gift dalam hidup seseorang. Karena bicara waktu dan keadaan setiap manusia bisa mengalaminya. Saudara, yang pertama saya mau sampaikan, jadilah peka merespon peluang. Supaya Anda nggak masuk dalam jebakan iblis euforia. Jadilah peka merespon peluang. Tidak semua tawaran dalam hidup ini kita harus ambil. Tidak semua peluang, kesempatan dalam hidup ini harus kita masuki. Jangan rakus. Mari ucapkan bersama saya, jangan rakus. Kamu anak muda baru mulai bisnis, entrepreneur, jangan rakus.
buka usaha, otakmu harusnya minimal kurangin pengangguran. Ini baru mau buka mie ayam, otak sudah untung. Nanti untungnya, karena kau punya otak untung, makanya rusak. Ya. Saudara, siapa yang mikirin keuntungan orang lain, sorga mikirin keuntungan dia. Kalau Anda nggak pernah pikir orang lain punya untung lewat apa yang kau kerjakan, jangan pikir sorga buka tingkap langitnya untuk berkati kamu. Orang-orang rakus, dia hanya pikir diri sendiri. Dan dia pikir hidup ini tentang pencapaian. Anda keliru. Kau bangun identitasmu dengan pencapaian. Kau bangun identitasmu dengan prestasi. Saudara, identitas Anda dan saya adalah anak Allah. Itu identitas kita. Yang di sorga sana kita panggil Bapa. Itu identitas kita. Masalah pencapaian, masalah Anda jadi apa, itu bukan kamu punya identitas. Yuridis de facto berbicara. Karena itu jadilah peka merespon peluang. Ya, anak muda, hati-hati dengan euforia, karena euforia hari ini dalam bentuk istilah auto. Tahu auto? Baru lihat cewek lihat cowok langsung auto sayang. Ini goblok banget. Ya. Nggak ada itu auto. Saudara, I love you sama I nafsu itu beda tipis. Lu beneran. Ya. Kalau nggak paham ini repot. Jangan rakus, sudah semua kau bisa ambil. Ya. Memang besok masih hidup, nggak ada yang tahu. Mempersiapkan segala sesuatu perlu. Tapi peka untuk merespon peluang itu harus. Enggak semua yang kelihatan menguntungkan Anda harus ambil. Percaya berkat Tuhan enggak pernah salah alamat. Berapa banyak di antaramu yang jumlah penghasilanmu kurang dari jumlah kalender yang ada setiap bulan. Kecuali bulan ini, Anda yang punya tagihan masuk di tanggal 30, sorry, Februari gak sampai tanggal 30. Jadi lu harus bayar lebih awal. Ya. Anda masih hidup juga kan? Ya. Tapi kita mau ambil ini, kita mau ambil itu, kita mau ambil ini, kita mau ambil itu. Dan kita pikir kalau kita punya banyak, kita gak akan mati-mati. Jadi peka. Kalau kamu gak peka, kamu pekok. Orang Jawa bilang pekok, pekok itu goblok. Karena rakus. Ya. Saudara, makan juga begitu. Ya. Itu makan juga begitu aturannya. Ya. Makanya kalau makan diundang itu ada etikanya, paham ya? Ya. Satu, kalau diajak makan jangan pesan yang lebih mahal dari yang ngajak makan. Tuh itu mesti paham, kalau nggak peka, pekok kau. Ya. Dua, yang ngajak makan tolong jangan pesen yang paling murah, nanti stres yang diajak makan. Lu juga bercanda juga sih ngajak makan orang. Kan? Ya. Iya, makanya yang paling benar kalau diajak makan ditanya mau makan apa? Ikut aja. Nah. Saudara, pantangan makanan sebetulnya nggak ada. Yang bikin jadi penyakit kan ente rakus. Kalau nggak rakus pak aman-aman aja. Ya. Makan cukup, ya. Makanya makan yang paling baik itu adalah rasa, bukan masa. Ngerti nggak antara masa dengan rasa? Karena sebetulnya yang penting itu dalam makan rasa. Kalau masa, kau bicara volume. Karena sebetulnya di dalam makan bukan kenyang yang perlu, rasa yang perlu. Yang perlu masa itu kuli bangunan. Karena dia kerja pakai tenaga. Nah kalau Anda kerjanya pakai remote TV, baru kau kejar volume untuk makan, itu selesai. Ya. Makanya doa sebelum makan, amin. Makan secukupnya, amin. Jangan bungkus, amin.
Loh, itu bikin penyakit. Ya, makan dikit, bungkus banyak. Bilang buat anjing. Ada anjing di rumah, tapi kakinya 2. Ya. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya. Saudara, yang kedua, ujilah menggunakan firman. Kita akan masuk kepada sebuah kegerakan yang menyesatkan apabila kita tidak mengujinya menggunakan firman. Ingat, jangan dibolak-balik kalimat ini. Karena semua bisa sama-sama gunakan firman. Masalahnya adalah, adakah Anda gunakan firman untuk mengikuti firman, atau Anda gunakan firman untuk firman mengikuti kamu? Karena orang percaya Tuhan itu ada 2 barisan. Barisan yang pertama dia percaya Tuhan karena dia mau ikut Tuhan. Barisan yang kedua dia percaya Tuhan karena dia pengen Tuhan ngikut dia. Nah, kau yang mana ini? Makanya saya pesan buat para pekabar-pekabar Injil, tolong dagangannya dari dulu Injil cuma satu, keselamatan. Jangan lu koar di depan, sakit ya? Mau sembuh gak? Percaya Yesus. Habis percaya dia gak sembuh gimana? Loh, kita percaya Pak kuasa. Iya percaya. Karena ketika kita paham akan keselamatan dan hidup kekal, sembuh udah gak penting. Karena toh ujung-ujungnya tubuh kemuliaan, kan begitu. Cuman ini urusannya apa nih? Ikut Tuhan ente mau kemana? Atau ikut Tuhan ente mau ikut Tuhan kemana? Ya. Karena repot juga ini kita tarik-tarik Tuhan untuk kita punya mau. Berapa lama sudah kita bangun belief system tentang mari libatkan Tuhan. Makanya berdoa, kita libatkan Tuhan supaya berhasil. Ini kan kurang ajar teorinya. Masa Anda berdoa supaya Tuhan terlibat? Yang Tuhan, Tuhan atau kamu? Kalau yang Tuhan itu Tuhan, harusnya bukan Tuhan yang terlibat dalam hidup kita. Hidup kita yang masuk di dalam rencananya. Kenapa kita berdoa? Biar kita makin paham, ini Tuhan punya mau atau bukan? Bener gak? Yang Cylon kan begini, kita berdoa supaya Tuhan sertai kita lakukan apa yang kita mau. Cylon banget tuh, yang Tuhan siapa? Ya. Tapi ini udah lama dibangun kepercayaan seperti ini. Ayo doa makanya biar berhasil. Loh, doa bukan biar berhasil. Doa supaya kita ini jelas bahwa apa yang kita buat itu memang yang Tuhan mau untuk kita buat. Kan begitu ya? Nggak enak ya khotbahnya ya. Ya, emang kalau kebenaran itu pahit betul. Ya. Cuman ini kan kita yang gile sok-sokan mau beli motor tumpang tangan, mau beli mobil tumpang tangan. Lu belajar dari mana lu? Ya. Masuk dealer sana lu tumpang tangan lu, dipanggil security lu. Mau ngapain mas? Ya, ini saya lagi minta Tuhan saya lah. Lu mau beli motor, mau beli mobil, mau beli rumah nggak perlu tumpang tangan, lu perlu kerja. Ntar ada duitnya, hitung-hitung. Bisa bayar DP berapa. Tinggal termnya berapa. Uji gunakan firman. Bukan firman kita pakai untuk kita nguji Tuhan. Ini lebih Cylon lagi. Ya, firman bilang begini, jangan ambil sepotong makanya. Ya. Gereja kan suka ngambil sepotong tuh, Maleakhi 3 tuh paling sedap tuh ya. Maleakhi 3 ayat 10. Ujilah aku sedap. Saudara tahu kan, ini saya berani ngomong nih, bodo amat mau diundang lagi apa kagak. Ini kebenaran nih saya buka. Ya. Sejak kapan persepuluhan jadi perintah Tuhan? Kalau kau tahu sejarahnya, perpuluhan pertama kali dilakukan oleh Abraham. Dan Tuhan tidak perintah dia. Abraham yang melakukan. Untuk apa? Untuk keseimbangan diri. Untuk mengingatkan dirinya bahwa apa yang ada pada dia itu dari Tuhan. Dia lakukan tindakan itu. Jadi gak pernah Tuhan yang suruh, itu dia yang bikin tindakan itu. Kemudian tindakan itu menjadi salah satu dasar janji kepada regenerasi berikutnya. Makanya di Maleakhi 3 ayat 10, itu seorang nabi dipakai Tuhan mulutnya berperkara kepada Israel. Karena orang Israel ngotot minta janji Tuhan kepada bapak moyang mereka Abraham.
Di sana Nabi ini ngomong, lu jangan ngotot minta Tuhan punya janji kepada bapak moyang lu. Lu mesti lanjutin dong. Bapak moyang lu punya janji ke Tuhan. Itu namanya perjanjian. Ya. Nah kalau sekarang yang kita lakukan, kan gak lebih gak kurang dari pemahaman tahu diri. Bener gak? Betul gak? Ya. Anda pikir maintenance gereja ini cuma pakai doa? Gak cukup. Nggak pakai daun nih bayar listrik. Nggak bisa setiap gembala yang ada di sekitar Taman Ratu setiap bulan mendatangi PLN untuk mendoakan kepala PLN. Terima kasih sebagai bayaran dari gereja kami berdoa. Tuhan berkati listrik-listrik strum semuanya, Bapak juga kesetrum dalam nama Yesus, ya kan? Nggak bisa lu bayar. Ya. Makanya saya kalau di penggembalaan saya bilang, gua nggak perlu sama lu punya perpuluhan. Gereja butuh operasional. Karena gue udah hidup sebelum jemaat itu ada. Saya gak pelayanan cari hidup, saya pelayanan beri hidup saya. Tempat kami masih nyewa. Makanya saya bilang, lu yang pada kerja, pada pakai sepatu JC mahal-mahal, pakai handphone mahal-mahal, kualat lu taruh persembahan lu duit gocap doang. Taruh yang bener, karena ini operasional gereja perlu duit. Ini rumah kita, tanggung jawab sama-sama. Saya lebih suka buka dengan cara seperti itu daripada gue pelintir ayatnya. Puji Tuhan. Coba lihat kamu punya sakit-sakit tuh. Perpuluhan gak betul itu. Lu gak bayar bener, Tuhan marah loh. Lu tahu gak Januari buah sulung persembahannya. Nanti Februari buah mangga. Ya. Aduh, udah deh, berhenti deh belaga gila kayak begitu. Ya, ya. Saudara, di dalam firman ada perintah, di dalam firman ada nilai. Lah kita di zaman anugerah ini bergeraknya kan dengan nilai kan. Bener gak? Bicara 10% kekecilan, karena semua yang ada pada kamu tuh Tuhan punya kok. Bahkan kamu saja Tuhan punya kok. Cuman untuk ngebangun kesadaran ini kan yang penting. Uji gunakan firman. Bukan pakai firman. Memang di akhir zaman ini orang yang dipakai Tuhan dan orang yang pakai Tuhan beda tipis. Bedanya tipis. Apalagi udah urusan pelayanan, urusan setan. Itu paling enak Kang tahu punya. Hah? Pengusaha-pengusaha yang takut setan itu jadi makanan. Ya. Saya ada berapa kali diundang tuh. Akhirnya pengusahanya agak sebel sama saya. Karena dia lebih suka yang dibohongin. Coba pastor bisa datang nih ibu tuh, ya datang. Nanti kan saya jam 12 khotbahnya di kantor, katanya minta datang jam 10, ada setan mesti diusir. Oh iya, ya. Saya datang ke kantornya, ya. Itu gede banget lagi, ya. Di daerah Permata Hijau tuh gedung. Pastor tolong keliling, ini minyak. Gue bilang belepetan kantor lu ntar. Ya, ya. Udah minyaknya taruh aja gue keliling dah, yang ada tuh setan berminyak semua ntar. Ya kita buka firman, dah gue jalan dah doain, keliling. Udah selesai satu lantai, ini sekretaris bilang lantai atas lagi Pak. Ya Tuhan, ya udah lantai atas lagi. Lantai atas lagi, 4 lantai. Selesai khotbah amplop 2. Persembahan kasih khotbah 2 juta. Persembahan setan 4 lantai 4 juta. Jadi 1 lantai 1 juta kan? Ya. 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 Ini gue pulang gue buka, puji Tuhan nih. Ya. Ini puji Tuhan nih. 3 bulan lagi ada undangan di situ. Dia minta saya datang jam 10 lagi. Saya bilang sama sekretarisnya, kan gue udah doain. Tapi katanya ibu minta lagi. Kagak, gue bilang, gue datang jam 11 aja, nanti ngobrol kita. Bapak Ibu kalau saya mau manfaatin enak loh. Saya bisa tambah 4 lantai itu dengan pekarangan dan atap. 6. Wih gile pendeta kalau udah masuk di area ngibul jago. Ya kan? Kita tinggal bilang, ini baru halaman depan loh, belum belakang loh Bu. Ya kan? Belakang lihat setannya lain lagi. Ya. Itu saya datang jam 11 ketemu itu si
Oma-oma itu ownernya, kita ketemu. Gimana Pak Pendeta lama amat datangnya, harusnya jam 10. Kagak, emang datangnya saya mau jam 11. Kenapa sih Tante? Ini nih begini. Kagak ada udah, kita mau usir kemana lagi. Kok gitu katanya? Lah baca di Alkitab, waktu malaikat berontak Tuhan lemparnya ke bumi. Jadi emang di sini tempat dia. Lah terus gimana? Kita sekarang hidup bener aja, Tante hidup bener, impartasi hidup bener buat semua karyawan, pagar malaikat Tuhan tutup. Kok lain sih? Katanya. Lain gimana? Pendeta lain gak gini? Ya pendeta lain doyan selantai secetiau. Nggak sekalian, Tante saya mah bedain aja, sayap kanan 1 juta, sayap kiri 1 juta, kan gedungnya kayak kanan sama kiri. Ya. Saya bilang roh yang ada padamu dengan apa yang ada padaku itu roh Allah yang sama. Tante bisa tengking juga dia pergi terbirit-birit itu setan, tenang aja. Yang penting hidup benar. Karena iblis paling gak suka dengan orang yang hidup benar. Karena siapa tunduk kepada Allah, iblis lari daripada dia. Itu firman. Mari kita fokus untuk hidup benar. Karena makin kita fokus dengan setan, lama-lama kita mirip dengan ngomong sendiri. Kan begitu. Ya. Cuman enak pelintir-pelintir ayat kan. Dia bilang ada pendeta yang sampai bawa garam. Garamin kantornya. Saya bilang banyak bekicot kantornya. Ya kan? Lu mau ngapain sih? Ya, aduh, nama Yesus berkuasa, amin. Ya, jangan pelintar-pelintir. Ya, udahlah. Dari Ibrani 10 ayat 36. Ya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang ketiga, hanya ketekunan yang memperoleh hasil pengharapan. Kita nggak bisa fokus pada pengharapan, kita harus fokus pada sumber pengharapan. Kalau sumber pengharapan itu adalah Tuhan, maka fokus kita adalah kepada cara kerjanya Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengharap sesuatu yang dari Tuhan, tapi kita tidak mengerjakannya menggunakan caranya Tuhan. Itu sama seperti orang yang bilang, dia ini orangnya baik, tapi memang mulutnya jahat. Mana ada orang yang mulutnya jahat, hatinya baik. Karena apa yang dari mulut keluar dari hati, bos. Ikut Tuhan kan harus terjadi perubahan. Anda mau asal dari mana juga tetap di dalam Kristus, lahir baru, karakter berubah. Mau lu Batak, Ambon, Manado, mau dari mana asalnya, pasti terjadi perubahan. Nggak bisa, memang begini Pak, saya dari lahir Pak, take it or leave it dah. Jaelah, lu belum merasa tuh di kitab Wahyu, Tuhan bilang gua lepeh lo. Ya. Nggak bisa terjadi perubahan. Kalau 10 tahun ikut Yesus lu nggak berubah, itu namanya kau ngaku percaya tapi tidak hidup pakai caranya Tuhan. Situ waras. Ngaku cinta Tuhan, suka nyanyi, nggak suka firman. Ya Tuhan. Firman itu pribadi Allah. Giliran WL ajak jingkrak-jingkrak semangat minta ampun. Pas firman dibukakan mulai mules lah. Yang mau cepirit lah. Yang segala hantu blau lah. Duduk mulai nggak tenang lah. Kalau Anda cinta Tuhan, lu pasti cinta firman. Kalau Anda cinta firman, harusnya kamu hidup pakai caranya. Dan caranya Tuhan gak ada yang instan. Karena Tuhan gak fokus sama apa yang akan kau terima. Tuhan lebih fokus kepada kau sebagai penerima. Terlalu mudah untuk Tuhan berkati Anda jadi kaya raya dalam 1 hari. Terlalu gampang. Masalahnya dia harus siapkan Anda untuk itu. Kan begitu. Dia harus siapkan kau untuk itu. Kau mau pimpin orang banyak, hatimu digarap dulu. Kau dipercayakan besar, hatimu digarap dulu. Enggak ada yang enggak kena garap, semua kena garap dulu. Terlalu mudah seperti Tuhan balikkan tangan untuk balikkan keadaanmu yang susah menjadi luar biasa. Masalahnya Tuhan fokus sama orangnya, enggak fokus sama keadaannya. Ya. Amin ya. Makanya percaya Tuhan tuh gampang. Kalau hidup Anda sekarang lagi diproses itu berarti Tuhan lagi mau percaya kamu. Cuman main di area percaya Tuhan lu cemen. Tuhan mau bawa Anda masuk ke level di mana jadi orang yang bisa dipercaya. Dalam segala hal.
Dan yang pertama harus digarap apa? Hati. Di mana hati mengerjakan segala sesuatunya dengan tekun terus, begitu. Apa sih yang membuat Injil susah masuk di Cina? Karena ketekunan tidak dipromosikan di dalam pemberitaan Injil. Sementara mereka yang di Cina itu biasa hidup dengan ketekunan. Sementara yang beritakan Injil versi Barat, terima Yesus selamat. Percaya kaya. Sakit sembuh. Mereka mikir ini kacau nih pengajaran ini nih. Ini kacau, ini ngerusak kita punya budaya. Baru disodorin lagu Give Thanks. Yang miskin diperkaya, wah ini ngeri nih katanya. Nggak ada kata kerja keras di dalamnya. Tidak ada unsur ketekunan di dalamnya, padahal dalam prosesnya sesungguhnya kan ada. Saudara kalau cuma mau kaya lo gak perlu Yesus. Karena di luar sana banyak yang kaya tanpa Yesus. Masalahnya rajin. Dan sudah rajin jadi kaya, habis itu binasa tapi. Yang repot, Anda terima pengampunan, Roh Kudus diberikan, Alkitab sebagai manual book hidup itu ada di tangan Anda, tapi nggak tekun. Yang keren begini, nggak tekun tapi pengen nyampe. Itu sama seperti Anda sampai di stasiun kereta, tiketnya lu beli, lu nggak naik keretanya. Terus lu marah nggak nyampe. Situ waras. Ini repot nih. Karena perjalanan dengan Tuhan nggak penting tempat, yang penting tujuan. Saudara, sorga itu cuma tempat. Bersama dengan Tuhan itu yang penting tujuan. Kalau Anda sampai di sorga, tapi kehilangan tujuan, itu kan parah. Bener gak? Yang kayak orang ke gereja, nyampe ke tempat, tapi hilang tujuan, ini kacau loh. Seperti orang bekerja, berangkat dari rumah, nyampe di kantor, dia blank. Kenapa? Hilang tujuan. Kenapa orang mundur teratur dari apa yang dia kerjakan? Berapa banyak orang akan mulai muncul dari mulutnya. Ini orang-orang yang kena virus euforia. Gini-gini aja nih. Yang mulai mundur teratur. Anda yang hidup berjemaat di sini terus kemudian mulai keluar dari mulutmu. Ini gini-gini aja nih. Gereja mau dibawa kemana nih? Berani rapat begitu sama gue, ada yang nanya, mau dibawa kemana nih Pak Gembala gereja? Pala lo ya mau kemana? Gereja jelas tujuannya, menjadi serupa seperti Kristus, nggak ada lain. Dibuat kegerakan retreat, dibuat ini, dibuat itu, dibuat pelatihan, supaya semuanya ngalami karakter Kristus. Dan itu proses. Mau sampai kapan? Sampai mirip Yesus. Bener? Anda mau tanya sampai kapan? Sampai mirip Yesus. Berapa lama Anda akan dikelilingi oleh orang-orang yang menyebalkan di sekitar hidup Anda? Sampai Anda mirip Yesus. Tadi ibadah satu saya tanya, sampai kapan Anda harus mengampuni? Ada yang selamanya, buset deh, sumpek amat yang ngampunin selamanya. Gue mah ogah ngampunin selamanya. Sampai kapan Anda harus mengampuni? Sampai Anda tidak tersakiti lagi. Kenapa sih kita harus mengampuni? Karena kita tersakiti kan. Kalau Anda tidak tersakiti ngapain ngampuni? Benar gak? Kenapa Anda gak tersakiti lagi? Karena Anda udah gak fokus sama luka. Anda fokus pada penyembuhan. Anda fokus pada pemulihan. Kan begitu. Masa dikit-dikit kegesek, sakit hati. Sedikit mutung. Dikit-dikit mutung, lama-lama jadi lutung. Ya. Wahyu 3 ayat 15 ayat 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, aku tidak dingin, tidak panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ada keseimbangan dalam hidup ini dan itu perlu. Yang keempat, hanya ketekunan yang dapat menjaga keseimbangan. Kalau nggak seimbang nggak bagus. Repot, Anda suka doa. Nggak suka muji Tuhan, nggak seimbang. Anda suka doa, Anda suka muji Tuhan, Anda nggak suka firman, Anda bisa tersesat. Ya. Seimbang. Ya.
Anda suka doa terus suka ribut. Kok begitu? Iyalah, saya pendoa peperangan Pak. Jadi bawaannya ngeliat orang mau ribut. Bawaannya mau perang mulu. Cuman ketekunan yang bisa jaga keseimbangan. Ya. Saya ini setua bangka begini masih suka olahraga. Saya masih nge-gym. Minimal biar kuat gendong cucu. Di tempat gym saya suka lihat anak-anak muda itu tidak seimbang. Mereka main exercise, badannya kayak kobra ke atas, kakinya kecil. Ya, saya pas lihat, lah kakinya kecil, ya, nggak seimbang. Ya, karena orang nge-gym mesti punya catatan, saya punya notes. Hari ini saya ngapain? Besok kalau saya datang lagi saya ngapain? Kita main yang mana? Main yang ini atau main yang ini? Atau main yang ini? Atau kita main yang ini? Atau kita main paha atas atau kita main paha samping? Kita main paha belakang kapan? Kapan kita main di ekor belakang? Itu ada. Ini enggak. Gagah ganteng kayak kobra, kaki kecil, ngangkat berat-berat teriak-teriak, habis ngangkat ngobrol. Ini emak-emak banget sih. Ya, ya. Oh saya kalau di tempat gym anti ngobrol. Masuk loker langsung siapin bluetooth, cap pasang, itu artinya lu jangan ganggu gue. Ya. Pakai topi langsung main, itu gak akan ada yang nanya tuh. Udah ditutup telinganya, udah kita main langsung. Ini 15 menit, pindah sini 15 menit. Sesuai umur, udah bukan berat. Tetapi bicara tentang repetisi. Melakukannya ulang-ulang. Bebannya gak perlu berat. Yang diperlukan cuman saya punya organ ini bergerak. Ya. Kamu gede-gede mau ngapain? Di mimbar juga lu geli lihat gue kayak kodok bangkong ntar ya kan. Shalom saudara. Lu mau ngapain? Ya naik ke atas ya kan. Ya, Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bagaimana supaya kita bisa terhindar defensif dari euforia semangat sesaat? Yang terakhir adalah jangan pernah cocok dengan dunia. Karena siapa yang cocok dengan Tuhan biasanya nggak cocok dengan dunia. Tapi siapa yang cocok dengan dunia sudah pasti nggak cocok dengan Tuhan. Putuskan saja. Segala hal yang membuat Anda jadi nggak cocok dengan Tuhan, tinggalkan itu. Karena harusnya makin hari Anda dan saya makin cocok dengan Kristus. Bukan makin cocok dengan dunia. Ada banyak hal yang kita bisa serap dari luar sebagai pembelajaran. Tapi harusnya gereja yang menggarami dunia. Bukan dunia menggarami gereja. Ada hal-hal kreatif yang mungkin kita harus lakukan. Tapi nggak perlu bawa dunia masuk ke dalam gereja. Ya. Saya udah melihat beberapa kegerakan di mana istilah church berubah menjadi community. Ya. Kenapa? Karena mau makeover. Nggak perlu di makeover, gereja mah gereja aja. Ya. Emang begini. Kenapa? Malu. Nggak cocok. Ya kalau lu nggak cocok sama Tuhan, lu binasa aja, udah kelar. Gak usah makeover. Ya. Khotbah sekarang, Anda kalau lihat di YouTube ngeri loh. Saya lihat gereja-gereja milenial sekarang. Itu khotbahnya udah bukan kebenaran, motivasi. Saudara berpikir benar dengan berpikir positif, itu beda. Berpikir positif itu gak lebih Anda sakit gigi, tapi Anda minum Ponstan doang. Untuk redakan dia punya rasa sakit. Itu berpikir positif. Berpikir benar itu menyelesaikan ke akarnya. Kenapa bisa sakit? Apa yang bikin sakit? Bagaimana bisa keluar dari masalah itu dan menang, bukan lari. Ya. Tapi sekarang mulai makeover. Ya. Sampai kita nggak bisa bedain lagi mana WL, mana motivator. Ya. Saya bisa, nggak bodo amat lu bisa, Tuhan bisa. Maka dari itu mari latih diri cocok dengan Tuhan. Kalau enggak kita ikut-ikutan. Udah bukan waktunya lagi gereja ikut-ikutan. Ini waktunya gereja mimpin di dunia. Ini waktunya orang percaya mimpin. Ya, saya exciting lah tadi pagi ngelihat
Dimana baru ini sih saya kejadian khotbah bulan-bulan begini dan harus melewati kolam renang dulu baru nyampe di gereja. Ya. Ya, itu kita mau maju, mau mundur, mau maju, berdua doang sama istri, maju. Ini bisa kagak di mobil nih? Bisa katanya, istri saya selalu bisa. Ya, tapi kalau sampai di tengah tadi berhenti, dia akan bilang, ini namanya nyoba, ya kan begitu kan ya. Ya. Tapi udah nyampe, yang saya excited gini, kita nyampe, mobil udah rame. Ya. Beda sama dunia kan. Kalau dunia susah dikit gak usah berangkat. Orang-orangnya Tuhan beda. Nyaman gak nyaman jalan, karena tahu diri. Ya, mari kita doa, makasih Tuhan Yesus. Sampai di sini hamba mau bicara, kiranya Roh Kudus mampukan kami tangkap pesan ini secara utuh. Pengurapan-Mu bikin kami ngerti, pengurapan-Mu mengerjakan setiap kami untuk bisa melakukannya. Jauhkan gereja-Mu dari semangat sesaat, biar apa yang kami kerjakan didorong oleh Roh Kudus dan kebenaran. Karena firman dan pengetahuan akan kebenaran dan pengenalan akan Allah yang murni, itu yang membuat gereja-Mu boleh bergerak. Itu yang membuat kami boleh bertahan. Atas semua yang menghadang hidup kami tahu bahwa firman sudah tulis. Dan kami percaya apa yang firman katakan. Dan biarlah hidup kami kembali pada porsinya. Di mana kami tunduk pada kebenaran, menjadi hamba kebenaran, menyenangkan hati Tuhan saja, bukan lagi perasaan kami. Karena itu setiap kami dipanggil sebagai umat perjanjian, bukan umat perasaan. Karena kami tidak bergerak oleh rasa, tapi kami bergerak karena kebenaran. Dan firman mengubahkan cara kami berpikir, cara kami merespon. Sehingga karakter Kristus nyata di dalam setiap kami. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan.